Siapa sangka, setelah akhirnya berdiri di puncak sebagai raja baru kelas ringan UFC, Justin Gaethje justru memberi sinyal yang bikin fans merinding. Bukan soal mempertahankan sabuk, tapi soal pensiun. Apakah ini benar-benar akhir perjalanan sang highlight? Kalau ada satu hal yang selalu bikin dunia MMA kacau, itu adalah ketika seorang petarung baru saja mencapai puncak, tapi malah ngomong soal pensiun. Dan sekarang orang itu adalah Justin Gaethje. Siapa yang nyangka di saat semua orang lagi heboh merayakan keberhasilannya merebut sabuk kelas ringan UFC, Gaethje justru melempar sinyal yang bikin banyak fans bengong. Bukan soal siapa lawan berikutnya. Bukan soal duel besar melawan penantang baru, tapi soal kemungkinan dia nggak bertarung lagi tahun ini. Bahkan ada aroma yang lebih gila, pensiun. Gokil sih. Setelah menumbangkan Ilia Topuria lewat TKO brutal di ronde keempat pada UFC Freedom 250 di Gedung Putih, nama Gaethje langsung naik lagi ke level yang berbeda. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Ini kemenangan yang punya bobot sejarah loh. Dia bukan cuma menang, tapi juga mematahkan aura tak terkalahkan Topuria. Ingat ya, Topuria tuh datang ke pertarungan dengan status monster yang belum pernah kalah. Tapi Gaethje, dia datang dengan mental psikopat. Menurut pengakuannya nih ya, kunci kemenangan nggak cuma pukulan keras atau pertukaran liar khas dirinya. Dia fokus mengacaukan footwork lawan dengan mengatur ulang posisi kaki Topuria terus-menerus sampai ritme bertarung Ilia hancur. I already fought twice this year, and very rarely do you get me twice in 1 year. So there's very, very, very small chance that I would ever consider fighting this year again. I was able to reset his feet every 1 to 2 seconds. I was very diligent about it, and I fought a perfect fight. And he was completely caught off guard. He was not expecting it. You know, that obviously is another part of this whole game is the expectations. I've said it many times. I don't go in with the expectations, so that way I can never, be surprised. And that's just the way I compete. And, he took the opposite approach, and I said it before on your show, when we go to 2, when we go to 3, you're gonna be in hell. And that's where he was. Tapi kemenangan brutal itu ternyata juga meninggalkan harga mahal. Gaethje sekarang mendapat skorsing medis 180 hari, atau sampai hasil MRI pada pergelangan tangan kanan dan lutut kirinya dinyatakan aman. Selain itu ada masa istirahat wajib 45 hari. Artinya, secara realistis, peluang dia balik tahun ini kecil banget. Dan Gaethje sendiri nggak menutup-nutupi hal itu. Dia bilang bertarung 2 kali dalam 1 tahun saja sudah sangat langka baginya. Jadi kemungkinan tampil lagi tahun ini hampir 0. Nah, disinilah diskusi mulai panas. Karena kalau Gaethje benar-benar absen sampai tahun depan, usia jadi faktor besar. Tahun depan usianya sudah 39 loh. Dan lu tahu nggak? Angka 39 di divisi lightweight UFC itu bukan angka santai, bray. Ini divisi yang isinya mesin-mesin muda lapar darah. Ada Arman Tsarukyan yang terus menunggu kesempatan. Ada generasi baru dengan kardio monster, refleks cepat, dan recovery gila. Semakin lama Gaethje menunggu, semakin berat pertahanannya. Dan di tengah semua itu, muncul pendapat yang bikin heboh dari legenda UFC, Demetrious Johnson. Menurut Johnson, Gaethje sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Kalau dipikir-pikir sih ada benarnya juga. Gaethje sudah jadi juara World Series of Fighting. Dia pernah 2 kali jadi juara interim UFC. Dia sudah menghasilkan uang besar, sudah menghibur fans lewat perang brutal selama bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya dia meraih sabuk juara tak terbantahkan. Misi selesai. Johnson bahkan terang-terangan bilang hal terbaik yang bisa dilakukan Gaethje sekarang adalah pensiun. Banyak fans mungkin gak suka dengar itu, karena semua orang selalu pengen lihat satu laga besar lagi. Tapi Johnson ngelihat dari sudut yang berbeda. Dia bicara soal sesuatu yang sering dilupakan fans, umur biologis dan kerusakan otak. Gaethje itu bukan petarung defensif loh. Dia bukan tipe yang menang bersih tanpa kena pukul. Masalahnya, perang terus-menerus ada tagihannya. Dan tagihan itu biasanya datang di usia akhir 30-an. There's nothing left for Justin Gaethje to do. World Series of Fighting champion. He's made so much money in mixed martial arts. He probably double bonus.
tonight. I think the bonus were $485,000. He's an undisputed lightweight champion. He's been the interim champion of the world. There is nothing left for Ilia Topuria to do. And you guys might hate me for this, but the best thing Justin Gaethje can do is retire. He should retire on this amazing victory against a legend like Ilia Topuria. Tire on top. You save your brain cells. You beat one of the best athletes. You gave him his first fucking defeat right away with the White House belt and the undisputed lightweight championship belt of the world. Kalau benar dia pensiun sekarang, satu hal pasti. Gaethje nggak cuman meninggalkan sabuk, dia meninggalkan warisan loh. Warisan tentang keberanian, kekacauan, dan seni bertarung tanpa rasa takut. Dan kalau ini memang akhir perjalanan Justin Gaethje, maka dia pergi bukan sebagai petarung biasa, tapi dia pergi sebagai legenda. Salah satu nama paling misterius dalam sejarah UFC akhirnya muncul lagi dari persembunyian. Yup, Zabit Magomedsharipov resmi balik ke dunia kompetitif. Tapi tahan dulu, jangan keburu teriak comeback UFC. Karena ini bukan MMA. Bukan juga duel perebutan ranking dan jelas bukan perebutan sabuk. Zabit bakal balik bertanding pada 5 Juli nanti di ajang Grappling Nogi ACBJJ 21 di Moskow. Lawannya, nah ini yang bikin semua fans MMA garu-garu kepala. Dia bakal menghadapi Raul Rosas Jr., petarung muda UFC yang usianya baru 20 tahun itu. ACBJJ ngumumin pertarungan ini dengan kalimat singkat tapi bikin internet meledak. Kalian sudah menunggu ini dan sekarang kami mewujudkannya. Gak lebay sih. Karena buat fans lama MMA, nama Zabit itu punya aura yang beda. Dia nggak hanya petarung berbakat loh, dia dulu semacam cheat code berjalan. Gaya bertarungnya absurd. Kadang kalau nonton highlight Zabit, rasanya kayak lihat orang main game fighting sambil pencet tombol random. Tapi anehnya semua combo masuk. Nah, comeback kali ini mungkin belum menjawab semuanya. Tapi setidaknya ini sinyal penting loh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Zabit kembali masuk spotlight. Dan jangan salah, lawannya juga bukan bocah sembarangan. Raul Rosas Jr. datang dengan momentum bagus. Meski sempat naik turun di awal karir UFC, sekarang dia makin matang. Wrestlingnya makin solid, pressernya makin rapi, dan kontrol grapplingnya juga bukan main. Bahkan dia pernah menjalani laga grappling melawan Deiveson Figueiredo dan berhasil menahan imbang mantan juara itu. Artinya, Rahul nggak datang ke Moskow buat numpang foto, apalagi untuk nyemperin Angeli. Dia datang buat ngetes dirinya melawan legenda kultus MMA. Yang bikin makin menarik adalah benturan gaya. Rahul punya tekanan wrestling modern rapat, agresif, dan terus maju. Sementara Zabit, Zabit itu chaos yang terorganisir. Lu nggak pernah benar-benar tahu dia mau ngapain. Tapi somehow, dia selalu selangkah di depan. Dan satu hal yang pasti, kalau Zabit tampil gila di laga ini, internet MMA bakal langsung rusuh. Percaya deh. Timeline bakal penuh teriakan yang sama. Balik ke UFC, Dana White, sign him now, Zabit title run. Padahal ini baru grappling, belum MMA dan belum comeback penuh. Tapi begitulah fans MMA. Satu highlight keren bisa langsung bikin teori liar kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma nostalgia sesaat? Atau ini langkah awal kembalinya monster Dagestan yang sempat bikin divisi featherweight mimpi buruk? 5 Juli nanti mungkin belum memberi semua jawaban. Yang terpenting adalah, setelah bertahun-tahun sunyi, nama Zabit Magomedsharipov akhirnya kembali bikin dunia MMA ribut lagi. Dan jujur aja loh, kita semua diam-diam kangen melihat kegilaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.